Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baiklah, sebelum kita mulai, seluruhnya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka, maka kita akan membahas tentang pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan tidak karena dipuji orang lain. Pengertian sabar adalah perilaku menahan diri atau mengendalikan emosi dan tidak terpancing untuk berprovokasi. Pemaaf mempunyai arti memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakiti atau mendolimi kita. Baiklah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini. Contohnya adalah, yang pertama, kita gemar melakukan perbuatan terpuji atau tidak pamer kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas beribadah, di mana ikhlas beribadah semata-mata karena Allah. Yang berikutnya, mengharap pujian dan sanjungan orang lain, jangan sampai itu terjadi karena akan mengurangi pahala dari keikhlasan kita itu. Selanjutnya, kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Yang berikutnya adalah sabar. Sifat penyabar ini kita contohkan dalam masa-masa sekarang ini. Yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ketika kita mendengar adzan, segera menuju masjid atau melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi bagi kita waktu bersekolah, kita langsung masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Untuk pembelajaran daring, yaitu jika anak-anak sudah mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, segeralah dilaksanakan dan jangan menunda-nunda agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Berikutnya adalah bagaimana cara melaksanakan ikhlas, sabar, dan pemaaf seperti itu. Maka kita perlu mencermati hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya sifat pemaaf. Ini bisa kita laksanakan atau kita contohkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan maaf kepada orang yang telah meminta maaf. Jadi kalau ada temanmu yang sudah meminta maaf karena dia bersalah, maafkanlah, karena Allah Maha Pemaaf. Dan tidak merasa dendam dan benci kepada orang yang telah menyakiti kita. Demikian pembahasan dan contoh-contoh tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya anak-anak bisa melihat dan membaca, menyimak di dalam surat Al-Baqarah 155. Yang berikutnya adalah menyimak di dalam surat Al-Imran ayat 156. Dan anak-anak bisa membaca dan menelaah arti dari kedua ayat yang saya sebutkan tadi. Sebagai tugas, anak-anak tulislah kembali ayat yang saya sebutkan tadi itu dalam buku tulismu, kemudian dikumpulkan. Demikian saya akhiri, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.